Bab 651. Bro, kalau begitu siapakah kakak yang kau kirim ke kotak hitam beberapa hari yang lalu? Apakah dia musuh? Es kehilangan semua warna di wajahnya saat mendengar pertanyaan yang polos namun berbahaya ini. Dia akhirnya teringat pada putri peri, Livia, yang diculiknya karena desakan Moira karena suatu bencana di masa depan. Akan tetapi, musibah sudah datang dan dia sendiri yang menanggung akibatnya. Eva kini menyeringai dengan tatapan jahat di mata gelapnya saat menatap Es, katanya sambil tersenyum. Namun nada dingin tak terlihat dalam suaranya, sepertinya kau masih belum sepenuhnya jujur tentang hobimu mengoleksi gadis. Es ingin sekali mencekik bocah nakal itu yang masih belum tahu apa yang telah diperbuatnya, dan ia pun mengira Cirus sengaja melakukannya agar hidupnya menjadi sengsara. Tetap saja, ia harus berhadapan dengan iblis terlebih dahulu sebelum ia mendidik ulang burung ini dengan segala yang dimilikinya. Bukan seperti itu. Gadis itu adalah kunci untuk menyelamatkanku dari malapetaka di masa depan, dan itulah sebabnya, Dewa, menyuruhku untuk menangkapnya dan menjaganya dekat-dekat, dan aku akan dapat menghindari situasi yang mematikan. Es dengan cepat menyalahkan Dewa, karena dia tidak memberitahu gadis itu tentang kompas takdir pencuri abadi. Lebih jauh lagi, itu jauh lebih masuk akal daripada harta karun yang menyuruhnya menculik seorang wanita hanya karena suatu malapetaka di masa depan. Dia tidak akan bisa menenangkannya tanpa menjelaskan asal-muasal kompas takdir pencuri abadi. Jadi, dewa palsu adalah kambing hitam terbaik. Akhir-akhir ini, dia cukup sering menggunakan dewa palsu khayalan ini, dan dia bertanya-tanya apakah dia menyinggung dewa yang sebenarnya dengan melakukannya. Namun, dia tidak peduli dengan perasaan para dewa yang terkenal itu. Selama nama mereka berguna, dia akan menggunakannya, dan dia tahu banyak orang yang menggunakannya, dan para dewa itu tidak akan keberatan jika dia melakukan hal yang sama. Tepat seperti yang dipikirkannya, ekspresi Eva berubah ketika mendengar nyawa Es terlibat dalam masalah ini, dan ini adalah kelemahan terbesarnya. Tidak ada yang bisa membuatnya marah kecuali dia. Namun, dia akan bodoh jika langsung mempercayainya. Dia mengerutkan bibirnya dengan mata menyipit, bagaimana aku tahu kau mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, sekarang aku bersamamu, jadi kau tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Aku akan menjadi perisaimu. Es mendesah dan menatap penuh kasih ke arah wajah serius dan penuh tekad milik gadis itu, yang semakin menonjolkan pesona alaminya. Menurutmu aku akan setuju. Gadis itu masih tidak tahu bahwa dia sedang ditangkap olehku karena dia benar-benar terkurung di ruang milikku, dan aku bahkan belum berbicara dengannya dengan baik. Aku berencana untuk menjelaskan semuanya padanya setelah aku meninggalkan tempat ini, dan jika dia setuju untuk bergabung dengan Thief House, maka itu bagus, dan jika tidak, maka aku akan meyakinkannya dengan cara lain. Itulah satu-satunya niatku, tidak lebih, tidak kurang. Es berkata dengan ekspresi serius. Rumah pencuri itu cukup unik, dan dia telah lama menyadari bahwa rumah itu semata-mata dimaksudkan agar dia bisa memperoleh pembantu yang dapat tumbuh tanpa batas seperti dirinya, lalu membantunya dalam misi dan kesulitan lainnya. Dan yang paling penting, para anggota tersebut akan melakukan segala sesuatunya dengan senang hati, tidak dengan paksaan, asalkan mereka punya tekad untuk menjadi kuat dan punya ambisi. Dalam arti tertentu, Es tidak perlu melakukan apapun kecuali belajar tentang cara menggunakan pencuri tersebut dalam situasi yang akurat, dan pengasuhan mereka sepenuhnya berada dalam kendali sistem. Sama seperti situasi Alina saat ia mengaktifkan Inter untuk mengumpulkan informasi untuknya. Atau ia akan sama sekali tidak tahu tentang seluruh situasi tersebut. Ia juga mendapat inspirasi lain tentang cara memanfaatkan anggota rumah pencuri secara maksimal. Selain itu, rumah pencuri dapat berkembang, sehingga ia tidak ragu lagi untuk menambah anggota ke rumah pencuri tersebut, dan dari pertemuannya dengan Putri Peri dan reputasinya, ia tahu bahwa Putri Peri akan menjadi pencuri yang baik jika ia memasuki rumah pencuri. Jadi, dia setuju dengan saran Moira untuk tetap bersamanya sampai dia meningkatkan jumlah anggota rumah pencuri. Akan tetapi, kebangkitan Eva benar-benar di luar perhitungannya dan dia lebih menginginkan Eva berada di rumah pencuri dibandingkan orang lain karena sistem dapat melindunginya dengan berbagai cara.
Koin kehidupan di toko anggota saja sudah cukup bagi S untuk mengajaknya masuk ke rumah pencuri. Dia tidak mempercayai siapapun kecuali sistem dalam hal tindakan penyelamatan nyawa karena dia telah mengalaminya sendiri dan berkali-kali. Jadi, bagaimana jika Eva memiliki Abyssal Bloodline? Sistem masih dapat membiarkannya berevolusi selama dia memasuki rumah pencuri, dan S tidak pernah meragukannya sedetik pun. Itulah sebabnya dia sudah lama memutuskan untuk menjaga rumah pencuri itu tetap terisi, tetapi sebelum itu, dia perlu memastikan orang-orang yang dia sayangi masuk terlebih dahulu sebelum dia mencoba merekrut lebih banyak anggota. Eva sama sekali tidak tahu tentang tujuan besar S yang berkaitan dengan rumah pencuri, tetapi setelah melihat ekspresi seriusnya, entah mengapa, dia tidak mau mengabaikannya. Dengan semua gadis di sekitarnya, dia tidak akan hanya menginginkanku dalam hidupnya, terutama dengan Alina itu. Terlebih lagi, dewa di belakangnya ini menakutkan bahkan untuk meramalkan masa depan seperti itu dan bahkan memberinya solusi. Pikirnya serius karena merasa terancam posisinya di hati Alina. Tetapi ketika dia memikirkan tentang cincin kasih sayang, dia merasa semua kekhawatirannya hanyalah rasa tidak aman tentang apakah dia akan kehilangan dukungannya. Dalam pikirannya, kalau dia mulai mengganggunya tentang setiap wanita cantik yang ditemuinya dan bersikap marah lagi dan lagi, dia mungkin mulai merasa kesal padanya, yang bisa jadi merupakan penyebab sebenarnya mengapa dia kehilangan minat. Jadi, dia harus mengubah pikirannya tentang menjadi satu-satunya orang selain dia, atau dia harus mengubah mentalitas S untuk berhenti berinteraksi dengan wanita lain dan peduli pada mereka. Bab 652. Namun, membuat S menyerah pada mereka sama sekali tidak mungkin pada saat ini karena Thief House. Dia sudah mengatakan padanya bahwa siapapun yang bergabung dengan Thief House tidak bisa pergi. Jadi, kalau dia punya niat untuk membuka tempat untuknya, dia bisa saja menyingkirkan salah satu anggota yang ada dan membuka tempat untuknya. Dia bukan orang bodoh yang mengira S tidak pernah memikirkan hal itu. Namun, dia cukup bijak untuk menunjukkan bahwa S tidak berniat menyingkirkan anggota yang ada meskipun mereka pernah melakukan tindakan yang merugikannya di masa lalu. Kini, ia bahkan dapat melihat lebih jelas bahwa S tidak berencana berhenti pada 3 anggota perempuan itu saja karena ia sudah punya 1 orang di tempatnya yang siap bergabung saat lowongan dibuka. Ia tak pernah menyangka bahwa bocah yang naif tapi licik itu akan berubah menjadi seperti ini hanya dalam kurun waktu 15 tahun. Dan ia telah mengalami begitu banyak hal selama bertahun-tahun yang mana sebagian orang bahkan tidak akan mengalaminya sedikit pun dalam seluruh hidup mereka. Terakhir, dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa S sekarang sangat ambisius, bukan lagi anak laki-laki yang hanya mencari saudara perempuannya. Dia adalah pencuri yang paling mengerikan, yang namanya cukup membuat wajah siapapun menjadi pucat karena waspada. Jadi, mengapa dia berhenti ketika dia baru saja mulai menemukan aspirasinya dan mengarahkan pandangannya ke surga itu sendiri? Sekarang pilihannya adalah baginya, menerima aspirasi ini sebagai miliknya sendiri atau dia hanya bisa merasa tidak aman sepanjang waktu dan terus menghalanginya sampai dia berhenti peduli padanya sepenuhnya. Pilihannya sangat jelas saat dia berhenti bersikap sulit dan menatap langsung ke mata biru gelapnya, yang dipenuhi dengan cinta padanya, dan ini juga merupakan bukti bahwa dia hanya bersikap paranoid tanpa alasan. Baiklah, tapi kau harus berjanji padaku, jika kau ingin punya istri lagi, dia harus mengikuti ujianku dulu. Ucapnya tegas sambil menggigit bibirnya yang menggoda. S tercengang dengan pendekatannya yang tiba-tiba itu, dan dia tidak tahu apa yang merasukinya, tetapi apapun itu, dia tahu dia tampaknya tidak lagi cemburu. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya memberitahumu mengapa aku melakukan apa yang kulakukan. Mengapa aku menginginkan istri lain ketika aku memiliki istri iblis sepertimu? S terkekeh saat melihat ekspresinya yang tegas namun terluka. Meski gembira, Eva tetap tidak bergeming dan berkata tegas, janji saja padaku, oke. Aku tahu kamu jujur dan setia padaku, dan aku sangat mencintai itu. Tetapi jika Anda serius ingin menjadi pencuri, maka suatu hari Anda mungkin perlu melakukan lebih dari sekadar menyusup ke dalam barisan seseorang. Suatu hari Anda mungkin harus merayu seseorang untuk masuk ke jantung markas musuh atau bahkan berpura-pura menjadi suami seseorang. Seperti yang telah kau lakukan selama 15 tahun terakhir,
dan kita berdua tahu bahwa aku menyatakan fakta itu. Jadi, aku tidak ingin kau ragu-ragu saat itu hanya karena aku dan melakukan apa yang harus kau lakukan untuk dirimu sendiri. Terakhir, bagaimana jika Alina itu juga memiliki perasaan lebih dari sekadar perasaan seorang kakak terhadapmu? Apakah kamu akan mampu menghancurkan hatinya, atau dia akan menyerah? Aku tidak ingin kamu memilih antara dia dan aku. Aku tidak akan pernah menempatkanmu dalam situasi seperti itu. Jadi, aku cuma mau kamu berjanji kalau kamu mau bertanggung jawab sama cewek lain dan punya istri lagi, kamu harus ngasih tahu aku dulu, baru dia harus ikut tes, dan itu yang harus aku lakukan. Ada apa ini? Awalnya dia ingin aku menjelaskan semuanya, dan sekarang dia tiba-tiba punya firasat gila bahwa aku ingin menikah dengan orang lain, dan dia malah menyetujuinya. Benar-benar kehabisan kata-kata melihat Eva yang terlihat sangat serius. Selama bertahun-tahun, telah bertemu banyak wanita dan bahkan berhasil mendapatkan beberapa perhatian mereka, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menghibur mereka karena dia tidak punya waktu dan juga keberadaan Eva. Wanita lain bukan masalah besar, tetapi dia tahu tentang kasih sayang Noah yang kuat padanya tetapi selalu berpura-pura tidak tahu. Tetapi faktanya adalah dia memiliki kesan yang sangat baik tentangnya. Karena dia adalah anggota rumah pencuri pertama dan selalu berusaha untuk menjadi kuat sehingga dia bisa berguna untuk tujuannya. Itu mungkin alasannya dia tidak ingin menyakitinya dengan menghadapinya secara langsung dan memutuskan untuk menunggu sampai dia menyelesaikan perasaannya sendiri. Setelah Eva terbangun dan dia menyadari kepribadiannya yang gila dan obsesif masih lebih kuat dari sebelumnya, dia tahu Eva tidak akan pernah menerima wanita lain selain dirinya di sisinya, dan dia tidak keberatan dengan itu. Namun, saat mendengar alasan Eva tentang berpura-pura menjadi suami orang atau merayu wanita lain untuk mencapai tujuannya, ia tidak dapat berkata apa-apa lagi karena ia tidak pernah mempertimbangkan pilihan-pilihan ini sebelumnya karena ia memang harus melakukan hal-hal seperti itu. Namun, bagaimana dengan masa depan? Bagaimana jika dia tidak punya pilihan lain selain melakukan hal-hal itu? Akankah dia menyerah dan mengorbankan misinya serta membahayakan nyawa semua orang, termasuk nyawanya sendiri, hanya karena dia tidak ingin tidur dengan wanita lain atau merayu mereka saat dia masih mampu melakukan hal-hal seperti itu? Sekalipun dia tidak perlu melakukan hal-hal itu karena ada banyak cara untuk menghindarinya, dia tidak bisa mengabaikan bagian tentang Alina. Seperti yang dikatakan Eva, bagaimana jika Alina ingin menjadi lebih dari sekedar saudara perempuannya? Dia bukan orang bodoh, dan dia tahu bahwa gadis itu hanyalah saudara perempuannya selama lebih dari 2 tahun, sama sekali bukan saudara kandungnya. Ini bahkan bisa dianggap sebagai cinta masa kecil jika salah satu dari mereka memiliki pemikiran seperti itu. Terlebih lagi, Alina memiliki tempat yang sangat istimewa di hatinya, dan itulah sebabnya dia sangat ingin menyelamatkannya, apapun yang terjadi. Tetapi pikiran-pikiran itu hanya sekadar dugaan karena ada kemungkinan juga bahwa dia tidak memiliki perasaan seperti itu, dan perasaan itu akan tetap sama. Tapi apa yang akan terjadi setelah dia menyelamatkannya? Bisakah dia memaksanya masuk ke rumah pencuri itu ketika dia memiliki kehidupan yang sempurna dan orang tua yang menunggunya, dan dia juga tidak ingin masuk? Akankah dia menyerah dan melupakannya, membenci kenyataan bahwa begitu dia muncul untuk melindunginya, akan sangat jelas bahwa dia peduli padanya. Dengan demikian, tindakan memanfaatkannya untuk menarik perhatiannya tidak akan menjadi yang terakhir, tidak akan pernah. Sampai akhirnya dia berhenti menjadi pencuri dan mengakhiri perjalanannya, yang bahkan lebih mustahil lagi. Itulah sebabnya selama dia tidak berhenti memedulikan Alina sepenuhnya atau memilih untuk tetap dekat dengannya selamanya, menyelamatkannya saja bukanlah solusi sepenuhnya. Terakhir, bagaimana dengan gadis-gadis di rumah pencurinya? Ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa, pada suatu saat, mereka mungkin ingin pensiun dari kehidupan yang berbahaya ini dan jatuh cinta pada seseorang dan ingin memiliki mereka di rumah pencuri atau tinggal bersama mereka. Meskipun dapat sepenuhnya menghentikannya, ia harus melepaskan seluruh prinsip dan emosi fana untuk melakukan itu, yang tidak dapat dilakukannya saat ini. Namun semua itu dapat berubah jika ia dapat menjadi seorang pria dan mendapatkan perhatian mereka terlebih dahulu sebelum orang lain serta membuat hidupnya tidak terlalu menegangkan. Jadi, bisa dibilang,
Eva memberinya kesempatan besar untuk lepas dari semua masalah wanita untuk selamanya. Namun benarkah demikian? Meskipun dia menyakiti hatinya, dia masih memegang kendali untuk memastikan bahwa dia tidak akan bertindak gegabah dan berubah menjadi playboy. Dia mungkin tampak seperti memberinya keleluasaan untuk main-main dengan wanita sebanyak yang dia mau, tetapi dia sebenarnya memastikan bahwa dia akan selalu mengingat keberadaannya di atas dan tidak akan membuatnya menyesal memberinya keleluasaan seperti itu. Adapun soal lulus ujiannya, siapa tahu ujian macam apa yang akan diberikan iblis ini sebelum dia membiarkan seseorang tinggal bersamanya secara permanen seperti dia. Seperti iblis yang kejam, Eva telah memainkan kartunya terlalu cepat sebelum S sempat mengetahui kemampuan firasatnya yang mengerikan. Setidaknya, mereka menakutkan saat harus memastikan cinta S padanya tidak pernah pudar. Terakhir, para wanita di masa depan juga akan tahu siapa yang harus mereka puaskan untuk mendapatkan tempat di sisi S. Bahkan di Tiff House, S menatap dalam-dalam ke arah ekspresi tegas Eva saat dia dengan sabar menunggu jawabannya, dan dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa jika dia tidak berjanji padanya, dia tidak akan pernah merasa damai, dan hal yang sama berlaku untuknya. S menggerakkan tangannya dan mengerutkan wajahnya yang sangat bersih sebelum tersenyum penuh kasih dan berkata, meskipun aku punya firasat bahwa aku akan menyesalinya nanti. Tapi aku tahu aku akan lebih menyesalinya jika kamu berhenti peduli padaku seperti ini. Saat dia mendekati bibir merah mengilap Eva, detak jantung Eva meningkat, dan matanya yang mempesona berubah berkabut karena nafsu dan antisipasi saat semua kekhawatirannya mencair saat dia berkata hanya sehelai rambut lagi untuk menyentuh bibirnya. Saya berjanji. Saat berikutnya, bibir mereka melebur satu sama lain, dan itu adalah awal dari gairah mereka lagi. Tentu saja, S tidak lupa membungkus Cirus bahkan sebelum dia menciumnya, yang mana membuat burung penasaran itu berkicau dengan kesal ketika dia lagi-lagi dipulangkan oleh S secara tidak adil. Bab 653. Setelah pertukaran pikiran mereka yang penuh gairah, akhirnya tibalah saatnya untuk meninggalkan menara. S menatap Eva yang kini mengenakan gaun merah ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Eva duduk di pangkuan S sambil melingkarkan kedua tangannya di leher S. Dia bergumam lirih sambil menatap mata lembut itu, aku tak bisa bosan denganmu. Eva terkikik dengan wajah sedikit memerah dan berkata dengan menggoda sambil menempelkan jarinya di wajah pria itu, kalau begitu bagaimana kalau kita kembali? S mendesah dan menggelengkan kepalanya dengan sedih, aku memang suka mendengar itu. Tapi kita tidak bisa membuang waktu lagi. Aku masih harus mencari jalan keluar dari benua peri dan mencapai benua angin biru. Lalu aku harus mencari tahu kemana mereka membawa Alina. Tatapan matanya berubah dingin, begitu aku menyelamatkannya, akan kupastikan mereka semua akan menyesal telah menentangku. Eva mengerutkan bibirnya, sebaiknya kau tidak melakukan hal yang berbahaya, atau begitu aku mencapai alam pemahaman hukum, dia tersenyum berbahaya. S tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah karena dia tahu begitu Eva mulai berkultivasi, menurut sistem, dia akan menjadi sangat cepat, dan dia sendiri mengatakan dia bisa menembus alam ketujuh dalam waktu 2 tahun setelah dia mengambil semua bahannya. Sedangkan dia akan terlalu sibuk menyelamatkan Alina, jadi mencari elemental orb lagi adalah hal yang mustahil. Namun demikian, selama Eva mencapai alam ke-8, siapakah yang akan mampu mengganggunya di seluruh langit fana? Tetap saja, dia merasa hangat karena dia tahu Eva mengkhawatirkannya, dan sekarang dia sudah berjanji pada Eva tidak lagi berpikir untuk menghalangi jalannya. Aku tahu kapan harus berhenti. S berkata dengan serius, apa kau yakin tidak ingin bertemu dengan Noah dan Freya? Jika kau suka, aku juga bisa meminta mereka menemanimu di tempatku jika kalian berdua berteman. Karena dia sudah menceritakan tentang rumah pencuri itu, dia tidak perlu lagi khawatir Eva akan mengetahuinya, dan masalah ini sudah ditangani. Jadi, dia menawarkan Eva untuk bertemu dengan Noah dan Freya. Karena pada akhirnya dia akan bergabung dengan rumah si pencuri, dia tidak keberatan jika gadis-gadis ini bertemu satu sama lain dan bahkan menjadi teman. Dengan begitu, Eva tidak akan merasa kesepian di lingkungan si pencuri. Namun betapa terkejutnya dia, Eva langsung menolaknya. Tidak,
Aku akan menemui mereka saat aku bergabung dengan rumah pencuri itu dan saat mereka semua sudah berkumpul. Ucap Eva lembut dengan kilatan nakal yang tersembunyi dalam matanya yang seperti jurang. Dia sedang merencanakan sesuatu. S hanya bisa berdoa dalam hati untuk gadis-gadis itu, dan dia tidak berniat ikut campur karena Eva tidak akan mendengarkannya, dan dia mungkin salah paham. Eva tiba-tiba terkekeh pelan, lagi pula, bukankah kau sudah mengunci putri peri di tempatmu? Aku akan mengajarinya denganmu bersama Cirus. Ini sudah cukup menghiburku. Kau terdengar seperti penjahat, tahu. S terkekeh karena dia tidak berniat menghentikannya karena semakin cepat Livia menerima takdirnya, semakin baik. Hehe, dasar tukang ngadu. Eva mencibir sambil menyeringai jahat sebelum menangis saat merasakan cubitan di pantatnya yang lentur. Ah, dasar bajingan. Beranikah kau membalas? S tertawa jahat sambil menggunakan tangan jahatnya dengan lebih ganas. Ahaha, hentikan, Lia, mati saja kau. Eva mengerang ketika tangan itu menyusup ke dadanya, dan jarinya mulai berputar-putar di sekitar putingnya yang sensitif, dan dia juga mulai melakukan serangan balik. Begitu saja, mereka mulai main-main satu sama lain sebelum akhirnya berciuman dengan penuh gairah. Memem, Eva akhirnya melepaskan ciuman panjangnya saat napasnya sedikit teratur dan wajahnya merah padam sementara dada besarnya terekspos sepenuhnya. Dia bergumam sambil menatapnya penuh nafsu dan berkata dengan penuh harap, apakah kamu benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi? S menatap ke arah kecantikan iblis yang memohon padanya untuk menidurinya, dan jika waktunya lain, dia benar-benar akan tinggal selama dia merasa puas. Tetapi dia tahu dia tidak akan pernah merasa cukup dengan tubuh iblisnya, dan dia juga tidak akan pernah merasa cukup. Jika itu adalah wanita lain yang tidak memiliki kultivasi, dia mungkin tidak akan mampu menahan ledakan nafsu birahi S. Namun Eva adalah jenis yang sama sekali berbeda karena, entah mengapa, dia menjadi lebih kuat, belum lagi lebih liar, semakin dia terlibat dalam aktivitas seksual. Sayang sekali, jika dia repot-repot memeriksa kultivasinya lagi, dia akan terkejut karenanya. Karena dia sudah berada di alam pembentukan pondasi jiwa, dan itu adalah pondasi 9 batu tulis, paling tidak. Namun pikiran S masih belum tenang, setidaknya sampai Alina keluar dari hutan. Atau dia akan terkejut dan bertanya tentang apa yang terjadi dengan Eva. Itu pula sebabnya Eva tidak mau repot-repot memberitahu dia karena dia tidak pernah bertanya. Dan ini tentu saja membuatnya kesal, dan dia juga tidak punya rencana untuk memberitahu dia dalam waktu dekat sampai dia menemukannya sendiri. Aku sungguh berharap, S hanya bisa mengecewakan dia dan dirinya sendiri. Namun, hal ini tentu saja merusak momen mereka. Eva mendengus dingin dan mulai merapikan gaunnya sambil melepaskan diri dari pelukan S. S tahu dia telah merusak momen itu dengan bersikap terlalu jujur, dan sekarang dia telah membuat Eva marah. Dia bisa saja berkata, ya, untuk menjaga hatinya. Namun dia juga tahu bahwa dia mungkin akan benar-benar takut dan berkata di sini terlalu lama. Dengan ekspresi agak kesakitan, dia mencoba menjelaskan, Eva, aku tahu. Kau tak perlu menjelaskannya. Aku tahu pikiranmu tidak ada di sini setelah aku membawa Alina keluar, dan itu salahku. Eva berkata dengan sedih saat melihat ekspresi sedihnya, dia merasakan sakit hatinya, dan dengan lembut berkata, ikuti saja kata hatimu. Aku akan selalu ada untukmu. S merasa malu, tetapi dia sekarang tahu bahwa Eva baik-baik saja dan tidak lagi dalam bahaya apapun, pikirannya mulai melayang ke arah Alina sendiri. Jadi, sebaiknya dia tidak menyakitinya dan menerimanya seperti seorang pria. Dia berdiri dan segera memeluknya erat-erat tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri dan berkata dengan suara lembut, setelah aku selesai dengan Alina, aku akan memenuhi janji pernikahanku. Aku akan memastikan itu akan menjadi pernikahan paling megah yang akan diingat seluruh dunia. Eva sedikit gemetar saat mendengar janjinya yang sungguh-sungguh, mereka mungkin sudah melakukannya, tetapi pernikahan adalah sesuatu yang diimpikannya dan memiliki makna khusus. Terutama bagi seorang wanita. Aku akan menagihmu. Gumamnya lembut saat dia akhirnya merasa lebih baik. S mengangguk karena dia tidak berniat menarik kembali kata-katanya. Itu adalah janji pertamanya padanya, dan dia akan memenuhinya apapun yang terjadi.
Setelah sekian lama, mereka akhirnya berpisah, dan ikatan mereka semakin kuat dari sebelumnya. Ayo pergi. Eva memegang erat tangannya saat sosok mereka saling terkait erat. Aku akan berada dalam perawatanmu. S mengangguk. Eva kemudian tersenyum menawan dan memejamkan matanya saat dia mencoba membuka portal menuju benua utama. Akan tetapi, keringat menetes di dahinya yang halus dan bermahkota, dan tanda segi enam itu tiba-tiba berkilauan dalam cahaya merah tua. Aku tidak bisa membuka pintu. Tiba-tiba dia berkata. Hati S mencelos, apa masalahnya? Eva akhirnya membuka matanya ketika tanda segi enam di dahinya berhenti berkilau, tetapi kelelahannya terlihat jelas. Dia berkata, harta karun ini berdiri di atas formasi besar, dan kalau aku tidak salah, maka formasi ini sebenarnya adalah formasi teleportasi. Karena aku baru tahu bahwa tidak ada kemampuan seperti itu untuk membuka pintu menuju daratan atau kemanapun. Harta karun ini hanya bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Kemampuannya juga telah hilang setelah inti diserap olehku sekarang. Ekspresi S berubah agak jelek, kalau begitu, bukankah ini berarti kita terjebak di sini? Namun, ia juga tahu bahwa sistem telah memberitahunya bahwa masih ada satu teleportasi terakhir di menara ini, dan itu tidak mungkin salah. Ia hendak bertanya kepada sistem ketika Eva melanjutkan. Tidak. Kita tidak terjebak. Seperti yang kukatakan, menara ini kemungkinan besar berdiri di atas formasi teleportasi, dan menurutku formasi itulah yang terhubung ke daratan utama. Roh menara kemungkinan besar menggunakan formasi itu untuk membuat pintu masuk ke benua elf. Namun, kemampuan ini juga hilang bersama inti. Eva mengungkapkan pikirannya. S lalu menyipitkan matanya saat dia mulai memahami maksudnya. Jadi, apa maksudmu? Eva berkata dengan serius, aku tidak bisa membuka pintu gerbang ke daratan utama karena inti unik itu sudah tidak ada lagi. Namun, aku merasa bahwa aku bisa menggunakan menara ini sebagai semacam kunci untuk mengaktifkan formasi itu. Mata S langsung melebar, yang berarti seluruh menara ini akan diteleportasi ke benua peri. Eva mengangguk, tepat sekali. Kalau tebakanku tidak salah, menara ini akan langsung runtuh setelah teleportasi terakhir ini karena seluruh tenaga yang tersisa akan digunakan untuk mengaktifkan formasi itu untuk terakhir kalinya. Bab 654. Setelah Eva mengungkapkan situasi terkini, S mulai menghubungkan titik-titiknya dengan ekspresi serius. Ketika saya pertama kali memasuki tempat ini di formasi teleportasi dimensi bawah tanah, sistem memberitahu saya bahwa saya memerlukan 3 kristal luar angkasa kelas 8 dan kunci aktivasi saluran teleportasi yang sesuai untuk mengaktifkan formasi teleportasi dimensi. Tetapi bahkan jika aku mengumpulkannya, masih ada kemungkinan sisi lain formasi itu telah hancur sejak lama. Namun, sekarang, tampaknya menara ini berdiri di atas formasi teleportasi dimensi lain dan mungkin memiliki kunci aktivasi saluran teleportasi yang terhubung ke benua peri. Aku tidak akan terkejut jika lorong bawah tanah itu membawaku menuju menara ini juga, dan itulah sebabnya aku merasa bahaya saat itu. Semakin ia berpikir, semakin ia yakin bahwa itu mungkin benar adanya. S menghela napas sambil berkata kecut, jika kita memindahkan menara ini, maka kita akan membawa kembali 3 tokoh terkuat dari ras elf, dan mereka tidak akan hanya berdiam diri dan menyelidiki apa yang terjadi. Di sini, kupikir meninggalkan para elf itu di sini akan melumpuhkan kekuatan ras elf. Ini akan membuat benua elf menjadi kacau, dan aku akan bisa bergerak bebas. Tapi sekarang, aku harus menemukan cara untuk melarikan diri tanpa menarik perhatian 3 kultivator alam kesadaran hukum. Eva juga mengangguk karena sebelumnya dia juga punya pikiran yang sama, tetapi sekarang karena mereka tidak punya pilihan lain, S harus sangat berhati-hati begitu mereka sampai di benua itu. Dia akan berada di jantung wilayah ras asing, dan ini bukan pertanda baik baginya jika dia ketahuan. Apakah kamu percaya diri? Tanyanya dengan penuh perhatian. S tidak langsung menjawab tetapi memikirkan hal lain, sistem juga mengatakan saya dapat mencoba mencari inti luar angkasa independen, yang seharusnya berada di inti ruang ini. Dan selama saya dapat menghancurkan inti itu, ruang ini akan bergabung menjadi langit fana setelah inti luar angkasa independen hilang.
Hadiah bersyarat misi sampinganku juga terhubung dengan inti ruang angkasa ini. Aku berencana untuk menyerah karena aku sedang terburu-buru. Namun, situasi ini tidak baik. Kerusakan menara ini akan membuat 3 orang di menara itu khawatir. Tetapi jika aku entah bagaimana dapat menemukan inti angkasa ini kemungkinan besar akan menyatu ke suatu lokasi yang tidak diketahui, yang setidaknya tidak berada di jantung benua peri. Mata Es berbinar saat menatap Eva dan berkata dengan serius, kurasa kita tidak perlu berteleportasi sama sekali dan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Eva tercengang mendengar jawaban yang tak terduga ini. Bagaimana? Tanyanya penasaran. Es tidak bersembunyi dan menceritakan tentang Independent Space Corps. Mata Eva berbinar saat mendengar rencana Es. Benar-benar, seperti yang kau katakan, kita tidak hanya akan mampu menghindari konfrontasi dengan pasukan mereka, tetapi kita juga bisa melangkah lebih jauh. Eva mencibir licik. Kini giliran Es yang terperanjat, apa yang mau kau tambahkan? Eva tersenyum dingin dan berkata, selama kamu menemukan inti luar angkasa itu, kamu tidak membutuhkan menara ini lagi, kan? Kemungkinan besar. Es mengangguk. Lalu bagaimana kalau dia tetap mengaktifkan formasi ini dan mengirim menara ini menjauh? Eva tersenyum penuh arti. Es langsung mengerti apa maksudnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Dengan cara ini, para elf itu akan kembali, dan mereka juga akan mengalami keruntuhan menara suci mereka. Jadi, bahkan jika aku muncul di benua elf, eselon atas akan terlalu sibuk panik tentang menara suci, dan aku bisa bergerak bebas. Lumayan juga. Eva tertawa menawan karena dia merasa sangat gembira saat membayangkan bagaimana para peri akan menjadi gila begitu rencana ini mulai dijalankan. Kau juga tidak buruk. Es pun terkekeh, dan ia harus mengakui bahwa Eva tetaplah gadis pintar yang menjadi satu-satunya orang yang berhasil menemukannya hingga hari ini. Es kemudian berkata dengan serius, sekarang, kita harus menemukan inti angkasa itu, dan inti angkasa itu harus berada di tengah-tengah ruang rahasia ini dan bisa disembunyikan di mana saja. Eva lalu tersenyum geli sebelum ia mengungkapkan, menurutmu di mana menara ini berdiri? Mata Es terbelalak melihat senyum geli Eva, jangan bilang. If mengangguk, ini persis pusat ruang ini, dan izinkan aku memberitahumu sesuatu yang menarik. Tepat di bawah formasi itu ada area cekungan aneh, dan sejumlah besar ki sedang ditransfer ke lantai menara ini. Jadi, di sanalah semua ki mengalir. Seru Es. Eva terkekeh tanda mengiyakan, aku tidak akan pernah memperhatikan fenomena ini jika kau tidak memberitahuku tentang inti angkasa ini. Inti angkasa itu kemungkinan besar berada di bawah formasi itu, dan sejumlah besar ki kemungkinan berasal darinya, atau ada tambang batu ki yang besar. Tetapi tidak realistis untuk memiliki Soul Crystal Lode dan Keystone Lode secara bersamaan. Kemungkinan besar inilah yang Anda cari. Es tahu bahwa dia benar tentang keberadaan dua lubang berbeda yang ada bersamaan. Jadi, dia tidak ragu dan bertanya dengan penuh harap, bisakah kau membawa kami ke sana? Dia sekarang sangat ingin mendapatkan inti ruang angkasa itu karena ruang milik pencurinya akan ditingkatkan dengannya, yang merupakan kabar baik. Eva berkata hati-hati sambil mengerucutkan bibirnya, kau begitu ingin pergi, ya. Es dengan serius membalas, aku ingin sekali mencari harta karun bersama istriku. Eva memutar matanya dengan jijik, mana mungkin aku percaya padamu. Tetap saja, dia memfokuskan pandangannya ke lantai, dan sesaat kemudian lantai itu terbuka, memperlihatkan tangga hitam panjang. Tangga ini bisa membawa kita sampai ke lantai paling bawah, di mana letak pintu keluar menara ini, kata Eva. Es menyeringai puas, ayo berangkat, nyonya. Dengan tangan saling terkait, mereka mulai bergerak dan menuruni tangga panjang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara Es mencari jalan keluar dari alam rahasia, di suatu tempat di lautan tak berujung. Sebuah perahu layar suram yang terbungkus dalam penghalang tembus pandang bergerak dengan kecepatan tinggi, melintasi perairan yang kacau sementara udara di sekitarnya keruh. Sosok yang anggun berdiri di atas layar tanpa terlihat terpengaruh oleh guncangan. Dia sedang menatap lempeng formasi perunggu yang berkilauan dalam reruntuhan kuno berwarna hitam, dan ada jarum aneh yang terus menunjuk ke arah tertentu, dan itulah arah yang tepat di mana perahu layar itu bergerak.
Suaranya yang merdu terdengar penuh kegembiraan. Aku mendekati pintu masuk tersembunyi sementara para idiot itu masih menunggu di pintu masuk utama agar pintu itu terbuka. Saat mereka masuk, aku akan menghilang bersama api roh itu dan kemudian bergabung dalam perburuan pencuri yang penuh kebencian itu. Pada akhirnya, yang ada hanyalah nafsu darah dalam suaranya yang merdu. Bab 655. Jauh di dalam laut hitam, pecahan-pecahan menara Regal Vien berserakan di dasar laut, dan banyak lagi yang tenggelam. Menara yang sebelumnya tidak pernah hancur meskipun dalam kondisi rusak, kini mulai runtuh sepotong demi sepotong. Dasar menara itu menembus jauh ke dasar laut, dan menembus hingga ke lapangan bawah tanah yang luas. Seluruh lapangan ini dipenuhi dengan rune yang rumit. Menara ini menutupi 95% medan rahasia dan tingginya lebih dari 2000 meter. Pada saat ini, gerbang hitam Regal Vien Tower yang tingginya 100 meter akhirnya terbuka setelah sekian lama, memperlihatkan Es dan Eva yang sedang berpegangan tangan satu sama lain. Es memandang keluar, dan matanya tertuju pada rune yang terukir di lantai luar. Formasi ini ratusan kali lebih besar dari yang biasa aku gunakan untuk datang ke sini. Aku bertanya-tanya mengapa dan siapa yang membuat alam rahasia ini dan kemudian meninggalkannya. Es bertanya-tanya dengan suara keras. Atau bajingan tua itu membantai penduduk asli dan mengambil sendiri semua sumber daya mereka. Eva mendengus dingin. Es sepenuhnya setuju dengan pernyataannya. Dia tahu bahwa hantu tua itu benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Saat mereka berjalan keluar, dia melihat ruangan ini cukup lebar, dan menara itu membuat lubang besar di langit-langit, dan ada beberapa ukiran aneh di langit-langit, yang sekarang telah rusak. Di tengah ketegangan Laut Cina Selatan, apakah Angkatan Laut Indonesia tertinggal? Wawasan CNA. Tempat ini pasti akan banjir begitu menara ini dipindahkan. Yah, itu bukan masalah besar, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita perlu mengirimkannya ke tempat asal semua Ki? Tanyanya sambil menatap Eva. Sejujurnya karena masih belum jelas apakah tempat di bawah menara ini benar-benar tempat inti luar angkasa berada, jadi Es tidak ingin mengirimnya pergi karena mereka akan terjebak jika terbukti salah. Eva berkata dengan lugas, jika kau ingin menggali, maka kau harus menghancurkan lantai ini, dan menurutku formasi teleportasi tidak akan berfungsi setelah kau menghancurkan markas ini. Bahkan jika kau membiarkan menara ini tetap di sini dan menghancurkan lantai ini, formasi itu akan kembali tidak berguna, dan menara itu akan tetap ada. Atau, dia menatap tembok itu dan tersenyum menawan, atau, kita hancurkan saja tembok itu dan gali lewat sana. Es terkekeh, aku lebih suka menyimpan semua pilihan yang tersedia sampai akhir. Lebih baik aku mengambil risiko dengan para elf daripada terjebak di sini. Mengenai penggalian, aku sudah menjadi ahlinya sekarang. Hehe. Banyak akalnya. Eva terkekeh geli. Es meliriknya sekilas, setidaknya salah satu dari kita bisa menikmatinya. Apa, kau ingin aku menggali bersamamu? Tanya Eva sambil tersenyum, namun senyum itu penuh dengan makna berbahaya. Menurutmu aku ini siapa? Es menjawab dengan tegas. Eva tidak menjawab dan hanya tersenyum balik, yang membuat Es tersentak, dan dia mulai bekerja. Apakah ini akhir keajaiban Modi? Apa artinya bagi India? Wawasan CNA. Namun sebelum itu, dia kembali menyerang Cirus, yang langsung mengeluh kesal tentang kepergiannya yang tiba-tiba dan bertentangan dengan keinginannya. Es berkata dengan bingung sambil melihat burung pemarah di bahunya, baiklah, aku salah. Sekarang, perhatikan bahayanya. Dia tahu seberapa akurat indera Cirus, dan akan sia-sia jika tidak menggunakannya dalam situasi seperti ini. Jika mereka menghadapi bahaya di bawah tanah, Cirus dapat langsung memperingatkannya karena peta nasibnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya di alam rahasia ini dan hanya menampilkan warna. Saat ini, tempat ini merupakan area abu-abu, tetapi dia tidak yakin apakah itu di bawah tanah atau tidak. Kita mau kemana? Cirus langsung tertarik saat mendengar perintahnya. Namun, sebelum Es sempat menjawab, Eva sudah mengangkat Cirus dari bahunya. Cirus awalnya terkejut, dan jika bukan Eva yang mengangkatnya, dia bisa saja membakar tangan itu menjadi abu. Eva menatap lelaki kecil itu,
yang sangat lembut dan hangat dengan mata berbinar saat dia berkata, kakakmu akan menggali, jadi kamu bisa tetap bersamaku, kakakmu, atau kamu akan menjadi kotor. Kemudian dia melihat ke arah es, yang memiliki ekspresi kaku, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Cirrus kemudian melihat kembali senyum lembut Eva dan kemudian mengangguk dengan serius, baiklah. Bagus. Eva merasa puas dan meletakkan burung kecil itu di bahunya lalu menatap es dan mendengus, mengapa kamu tidak menggali? Di tengah ketegangan Laut Cina Selatan, apakah Angkatan Laut Indonesia tertinggal? Wawasan CNA. Miskin, dia hanya bisa menatap pengkhianat kecil yang sekarang dengan senang hati duduk di bahu yang lembut dan lentur itu. Pedang putih muncul sebelum bergerak seperti kilat menuju dinding. Eva yang tengah asyik menggoda es, terkejut saat melihat pedang cahaya itu dan aura berbahaya yang dipancarkannya. Dia menatap es dengan kaget dan berkata, kau mengerti maksud pedang. Es tidak dapat menahan perasaan senang setelah melihat ekspresi terkejutnya. Dia belum memberi tahunya tentang kemampuan atau keterampilan bertarungnya. Jadi, wajar saja jika dia terkejut. Dia berkata dengan puas, itu hanya niat pedang. Apakah kamu perlu bereaksi seperti ini? Eva terdiam dan akhirnya tahu kalau cowok ini sedang menggodanya. Dia pun mendengus, dasar tukang pamer. Namun dalam hati, dia masih cukup khawatir, sepertinya aku benar-benar meremehkannya. Dia bahkan mungkin tidak membutuhkan bantuanku sama sekali. Es tidak bertengkar dengannya dan hanya tersenyum penuh kemenangan saat melihat ekspresi seriusnya. Dia tahu bahwa wanita itu terlalu mengkhawatirkannya dan menganggapnya sebagai orang yang sama 15 tahun yang lalu. Dia hanya ingin menenangkan pikirannya mengenai keselamatannya. Dia cukup mampu melindungi dirinya sendiri, dan tidak mudah membunuhnya. Saat es membuat terowongan dengan niat pedangnya, Eva semakin tercengang melihat kendali es atas niat pedangnya, dan dia sekarang benar-benar mulai merasa agak gelisah. Karena dia hanya ingin menjadi tamengnya yang dapat diandalkan, dan dia sangat percaya diri setelah memperoleh garis keturunan barunya. Namun sekarang, sepertinya dia masih belum cukup memenuhi syarat untuk bertarung setara dengannya jika dia terus berkembang seperti ini. Dia tahu tanpa sifat ilahi dan keterampilan rahasianya, dia tidak sebanding dengan seseorang dengan niat pedang dengan kultivasinya saat ini. Jadi, dia sekarang sangat serius untuk fokus pada kultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Cirrus, di sisi lain, asyik mengobrol dengan Eva dengan riang dan menceritakan padanya tentang pengalaman kecilnya. Terutama saat es sedang naik daun. Itu adalah kenangan terdalam yang dimilikinya. Es tidak menghentikannya untuk memberitahu Eva karena dia telah memberitahunya sebelumnya tentang metode khususnya untuk menerobos. Kendati demikian, Eva tetap terkejut saat mendengar Cirrus menguraikan hukuman surgawi, yang jelas-jelas tidak dijelaskan es, dan mendengarkannya dengan muram. Begitu saja, 1 jam berlalu ketika Cirrus tiba-tiba berhenti berbicara dan melihat ke depan serta berseru, ada sesuatu di balik tembok itu. Bab 656. Mendengar peringatan Cirrus, ekspresi es menjadi serius. Apakah kamu memperhatikan ki yang padat di sini? Eva mengangguk, ya, semakin dalam kita masuk, semakin padat ki-nya. Sepertinya kita berada di tempat yang tepat, dan itu juga bukan sembarang tambang. Baiklah, mari kita cari tahu di mana kita berada. Tatapan mata es tajam saat ia menggunakan cahaya pedang untuk menyerang dinding di depan dan menghancurkannya. Dia sudah melihat peta nasib, dan warnanya masih abu-abu, yang berarti tempat ini aman. Saat tembok itu runtuh, kabut keruh berisi ki pun memasuki lorong itu. Betapa menyegarkannya, seru Cirrus gembira. Bahkan es pun tercengang oleh ki yang tebal itu, dan suara sistem berdering pada saat ini. Sama dengan. Host telah menyerap 2 SP. Host telah menyerap 4 EXP. Host telah menyerap 1 SP. Host telah menyerap 3 EXP. Host telah menyerap 5 SP. Host telah menyerap 2 EXP. Host telah menyerap 3 SP. Sama dengan. Ini sama seperti saat aku menemukan sumber kristal jiwa, dan penyerapan ki-nya bahkan lebih luar biasa lagi. Es merenung dengan ekspresi bersemangat saat dia melangkah maju.
Dia tahu karena penyerapan Qi di sini begitu tinggi, maka kepadatan Qi pun pasti tinggi, dan apapun tempat ini merupakan harta karun tersendiri. Eva juga mengikutinya dari belakang dengan mata berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan Qi yang begitu padat. Saat mereka berjalan melewati dinding yang terbuka, mereka disambut oleh pemandangan yang aneh. Meskipun ruangan itu dipenuhi dengan kabut putih Qi, mereka dapat dengan jelas melihat kilau hitam pekat jauh di depan seolah-olah itu adalah titik fokus tempat ini. Beberapa meter di atas titik fokus ini terdapat ruang hampa seluas 50 meter, dan kabut tersedot ke dalam ruang hampa itu dengan kecepatan yang mengerikan. Sepertinya kita menemukan target kita. Tatapan mata Es menjadi dingin saat dia melihat titik fokus hitam dan ruang hampa. Kekosongan itu jelas disebabkan oleh menara iblis kerajaan, tetapi yang paling mengherankan adalah Qi-nya tidak ada habisnya, seolah-olah tidak ada habisnya. Sistemnya adalah inti luar angkasa independen. Es mempertanyakan sistem karena dia ingin memastikan. Setuju. Selama tuan rumah memasuki jangkauan 10 meternya, sistem dapat mengambilnya dari sana. Es mengangkat sebelah alisnya, mendengar pernyataan sistem. Ia pikir ia harus meraih benda itu, tetapi tampaknya ia beruntung karena sistem akan bertindak sendiri, dan ini tidak bisa lebih aman. Kau bisa menyingkirkan menara itu. Aku akan menyingkirkan benda itu. Es berkata pada Eva tanpa ragu. Eva terkejut sejenak, tetapi dia dapat merasakan Es tidak bercanda, dan kali ini dia percaya diri. Baiklah, hati-hati. Dia memperingatkan dengan lembut sebelum menutup matanya untuk mengaktifkan teleportasi. Es hanya tersenyum dan bergerak menuju titik fokus hitam. Namun, dia tetap mengaktifkan peta takdir untuk berjaga-jaga jika ada jebakan tak terduga yang muncul. Namun, dia hanya bersikap paranoid, dan dia mencapai jarak 10 meter tanpa hambatan apapun. Jika ada, penyerapan Qi sekarang setidaknya 20 SP dan 20 EXP, yang mengisi SP dan XP-nya dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, ia masih jauh dari mencapai angka 150 juta. Dia hendak bertanya pada sistem apa yang harus dilakukan selanjutnya ketika notifikasi berdering sendiri. Sama dengan. Tuan rumah telah menemukan inti luar angkasa independen tingkat terendah. Tanda hubung. Silakan pilih opsi. 1. Apakah Anda ingin mengoleksinya? 2. Apakah Anda ingin menyerapnya dan meningkatkan ruang pencuri hidup Anda menjadi ruang 1000 meter kubik plus kapasitas penyimpanan 5 humanoid? Sama dengan. Aku bahkan bisa mengumpulkannya. Bibir Es melengkung. Aku butuh 100 cincin penyimpanan kelas 8 dan 50 juta poin pencuri untuk peningkatan ini sementara aku tidak butuh inti ruang angkasa untuk apapun, atau aku tidak tahu tentang kegunaannya. Dan sistem menolak memberitahuku. Bahkan jika aku tahu ruang pencuri jauh lebih bermanfaat bagiku daripada apapun. Dia memilih dengan cepat, saya memilih opsi kedua. Tingkatkan ruang pencuri. Es tahu bahwa menemukan hanya 1 cincin penyimpanan tingkat 8 saja hampir mustahil, apalagi mengumpulkan 100. Bahkan para ahli yang paling kuat sekalipun mungkin tidak memiliki satu pun. Jadi itu adalah pilihan yang jauh lebih baik untuk meningkatkan ruang pencuri selagi ia masih memiliki kesempatan. Setelah peningkatan ini, hanya akan ada satu peningkatan terakhir yang tersisa, yang memerlukan harta karun ruang penyimpanan kelas 9 dan harta karun tipe waktu kelas 9. Ini adalah kondisi yang mustahil untuk dipenuhi saat ini. Saat Es memilih opsi itu, titik fokus hitam yang hanya berjarak 10 meter darinya tiba-tiba bergetar. Dan di bawah ekspresi tercengang Es, titik fokus itu lenyap pada saat berikutnya. Begitu cepat, dia kagum dengan efisiensi sistem, dan dia bahkan tidak sempat melihat bagaimana sistem itu menguasai inti ruang angkasa. Dia tersadar dari linglungnya saat merasakan sesuatu dan segera mengamati tempat pencuri itu berada. Pada saat ini, ruang gerak pencuri mulai meluas pada tingkat yang mengkhawatirkan karena semua cincin penyimpanan di keempat sudut kini tampak seperti tumpukan kecil yang membentuk cincin di tengah ruang. Tak lama kemudian, ukuran ruangan pencuri bertambah 2 kali lipat, dan ruang anggota rumah pencuri juga bertambah luas pada saat yang sama, membuat kedua wanita itu terkejut. Setelah ekspansi dilakukan, suara sistem berdering.
Sama dengan. Ruang pencuri hidup telah diperbarui. Tanda hubung. Negara luar angkasa pencuri yang hidup. Kapasitas ruang penyimpanan, 1000 meter kubik ruang hidup. Kapasitas ruang hidup, 1. 9 humanoid manusia, setan, pemburu, Del. 2. 99.999 non-humanoid binatang, herbal, tumbuhan, harta karun alam, Del. Sama dengan. S tersenyum puas dengan peningkatan baru ini, dan setelah memberi Noah dan Freya sedikit informasi terbaru tentang situasinya, perhatiannya beralih keluar lagi. Tetapi sistem belum selesai karena notifikasi lain berdering lagi, membuatnya khawatir. Sama dengan. Sumber kristal jiwa kelas 7 rendah telah terdeteksi. Vena Batuki kelas 7 rendah telah terdeteksi. Memerlukan izin bagi tuan rumah untuk menyerap sumber kristal jiwa dan Vena Batuki. Ya tidak. Tanda hubung. Hadiah. 1. 200 juta EXP dan 200 juta SP. 2. Host akan dapat menyerap EXP dan SP dari Keystone dan Soul Crystals dari grade 4 hingga grade 7. Sama dengan. Mata S terbelalak saat melihat pemberitahuan tak terduga ini, dan jantungnya berdebar kencang. Jangan bilang tempat ini benar-benar sumber batuki dan kristal jiwa, yang merupakan sumber kelas 7. Dengan gembira, tanpa ragu-ragu, ia memerintahkan, mulai penyerapan. Bab 657. Ketika S memberikan perintah terakhir, ki berkabut di sekelilingnya mulai bergerak sebelum mulai menyerap ke dalam tubuhnya dengan ganas. Kemudian, kekuatan hisap di atas juga tiba-tiba menghilang, dan semua ki kini hanya diserap oleh S, dan kecepatan ini jauh lebih mengerikan daripada kekuatan hisap sebelumnya. Eva membuka matanya saat ini, dan ekspresinya pucat. Dia juga menyadari ki tiba-tiba berkumpul di titik fokus lain, dan titik fokus gelap lama entah bagaimana telah menghilang. Dia ingin menghampirinya untuk memeriksa S saat Cirus berseru, "Ah, bro menyerap semuanya." Eva terkejut dan menatap anak kecil itu dengan ragu, "Itu S." Cirus mengangguk dan menjawab dengan mata berbinar, "Benar. Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa tidak ada kesalahan." Mata Eva berbinar karena takjub saat dia melihat ki tersedot ke dalam es seperti dia adalah lubang tanpa dasar. Dia mengerutkan bibirnya, "Bahkan aku tidak bisa melihat tekniknya, atau mungkin aku terlalu lemah. Dia ada di alam mana?" pikirnya saat rasa krisis menyerangnya. 15 menit berlalu, dan kabut tebal itu kini mulai menjadi transparan. Sosok S akhirnya dapat terlihat karena ia berdiri tepat di tengah-tengah semua ki ini, benar-benar tenggelam dalam menyerapnya. Eva kini semakin khawatir karena dia bisa merasakan S tidak menyerap ki. Dia menyerap esensinya. Artinya, dia benar-benar merampas ki dari tempat ini, dan itu tidak bisa lagi dipulihkan. Bahkan menara iblis tidak berani menyerap esensinya, yang tidak lain adalah 2 biji kelas 7, dan bahkan menggunakan banyak herbal kelas tinggi agar kedua biji itu tidak habis. Namun sistem itu mengeringkannya hingga bersih tanpa mempedulikan apapun. "Lihat, kakak, ada garis-garis aneh." Suara Cirus yang penuh rasa ingin tahu menarik perhatian Eva saat ini. Akhirnya dia melihat sekeliling. Karena kabut tebal, mereka tidak dapat melihat wujud sebenarnya tempat ini. Namun, sekarang karena ki terus-menerus diserap oleh es, ruang di sekitarnya menjadi terlihat. Ruang ini luasnya sedikit lebih dari 200 meter persegi, dan dipenuhi dengan garis-garis gelap aneh yang sangat menarik perhatian, dan semuanya saling mengganggu. Bukan hanya mereka bersinar dalam kemilau hitam, tetapi ketika Eva mengamati mereka dari dekat, dia juga menemukan bahwa cahayanya memudar karena es sedang menyerap ki. Terlebih lagi, beberapa garis sama sekali tidak terkena cahaya itu, dan mulai retak seolah-olah kehilangan fondasinya atau semacamnya. Saat ki semakin menipis, semakin banyak garis yang kehilangan kilaunya, dan retakan mulai terbentuk di dalamnya. Eva merasa ada yang tidak beres dengan garis-garis gelap itu, jadi dia hanya bisa berteriak khawatir, "S. berhenti menyerap ki. Ada yang tidak beres." S langsung membuka matanya dan mengerutkan kening.
Ia mampu menggerakkan anggota tubuhnya sepenuhnya karena sistemlah yang melakukan penyerapan sebenarnya. Ia juga menyadari garis-garis gelap itu saat penglihatannya menjadi jelas. Dia juga mulai merasakan firasat aneh ketika baris-baris itu berbunyi. Sistem, apa itu? Karena inti ruang angkasa telah diserap, segel ruang angkasa yang menjaga alam rahasia tetap utuh mulai layu. Proses ini seharusnya lama, tetapi karena host sudah dalam proses menyerap cadangan ki dari alam ini, proses ini secara alami menjadi lebih intensif. Sistem menyarankan, kamu simpan Shadow Abyssal Devil sebelum segelnya benar-benar habis atau keberadaannya akan terdeteksi. Seharusnya kau memperingatkanku lebih awal. S merasa geram saat mendengar bagian terakhirnya. Namun, dia tidak punya waktu lagi karena lebih dari setengah segel ruang angkasa itu kini telah retak. Dia menoleh dan menatap ekspresi khawatir Eva. Dia mendesah sedih dan berkata, pegang tanganku. Dia menggerakkan tangannya untuk meraih bagian luar dari tarikan daya isap itu. Kenapa? Tanya Eva karena merasa ada yang tidak beres. Namun, ia tetap melangkah maju, dan dengan sedikit kesulitan, ia berhasil menyentuh tangannya. Dunia ini akan menyatu. Kau harus memasuki ruang penyimpananku, jangan melawan. S mengungkapkan penyesalannya karena ia tidak ingin hal ini terjadi begitu tiba-tiba. Tapi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena serakah dan tidak menanyakannya, atau dia bisa dengan mudah menghindari situasi ini. Ekspresi Eva berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu ketika dia merasakan kekuatan hisap yang mengerikan yang ingin melahapnya. Namun karena kekuatan itu berasal dari tangan S, dia tahu S ingin menariknya ke dalam ruangnya. Jadi, dia tidak melawan, dan setelah menatapnya dengan tatapan penuh cinta yang lembut, dia menghilang bersama Cirus. S merasa sangat tidak enak ketika ia masih merasakan sentuhan hangat wanita itu di jari-jarinya dan mengumpat dengan jengkel, dasar menyimpang. Keberadaan yang dikutuknya tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya. Jengkel, dia tidak punya pilihan lain selain menahan amarahnya dan kemudian melihat ke dalam tempat pencuri itu berada. Eva telah muncul bersama Cirus di ruang gelap, tetapi dengan pikiran S, dia telah menggunakan batu cahaya terang yang paling berharga dan menyerangnya ke empat sisi ruang pencurinya, membuatnya bersinar dalam cahaya pelangi. Setelah itu, S memindahkan semuanya kembali ke sudut-sudut dan merapikan tempat itu dalam sekejap, dan yang tersisa hanyalah beberapa telur dan selembar kain hitam di tengahnya karena mereka masih hidup. Oh! Dan sebuah kubus logam hitam berukuran 20x20. Itu adalah penjara untuk mencegah para tahanannya melihat ruang pencuri sejati, dan kubus ini tidak hanya terbuat dari logam biasa. Itu adalah harta karun kelas Law 5 yang khusus dibuat untuk menekan para kultivator di bawah alam jiwa puncak. Dia mendapatkannya di cincin penyimpanan seorang kultivator. Akan tetapi, karena ruang pencuri dapat sepenuhnya menekan makhluk di dalamnya selama dia menghendakinya, S menggunakan harta ini sebagai penjara biasa. Namun Eva terkejut saat melihat tempat ini yang terasa begitu dekat dan alami, dan entah mengapa ia tidak ingin pergi sama sekali. Bukan hanya itu saja, dia bisa merasakan bahwa berkultivasi di sini bisa memberinya manfaat yang jauh lebih banyak, bahkan lebih banyak daripada manfaat yang didapat di ruang alam inti di luar sana pada kondisi puncaknya. Dia sekali lagi tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali, dewa, di balik es, dan dia sekarang sepenuhnya yakin bahwa garis keturunan jurang sekalipun mungkin tidak cukup untuk menandingi keberadaan ini. Tetap saja, karena ini semua miliknya, dia tentu saja bahagia untuknya, dan dia tidak lagi merasa khawatir seperti sebelumnya. Tempat ini sudah membesar, seru Cirus dengan penuh keheranan karena ia ingat dengan jelas bahwa tempat ini tidak sebesar sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya. Terakhir, bagian tengah ruang kini juga sudah dibersihkan, dan tak lagi menarik perhatian saat dinding cincin itu hadir. Cukup besar, Eva pun mengangguk sembari mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu dan terperanjat saat melihat jutaan cincin penyimpanan tersebar di keempat sudutnya. Kau mencuri semua ini. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tidak buruk, kan? Suara S terdengar bangga. Ia senang dengan reaksi Eva. Eva mengangguk, dan ketika dia memikirkan semua petualangan yang telah dilalui S, dia tidak merasa terkejut lagi. Bagaimanapun,
Dia telah mengosongkan perbendaharaan organisasi terbesar Provinsi Iblis Luar. Siapa yang ke sana? Tempat apa ini? Tiba-tiba terdengar suara panik, menarik perhatian semua orang ke arah penjara hitam besar itu. Ahem, biar aku saja yang mengurusnya. Tanya S dengan sedikit malu karena dia benar-benar lupa tentang Livia setelah menculiknya. Bibir Eva melengkung membentuk senyum iblis seraya mengangguk. Jangan khawatir, aku sudah lama ingin punya pembantu. Menjadikan seorang putri sebagai pembantu jauh lebih sesuai dengan statusku. Tidakkah kau berpikir begitu, Cirus? Cirus kebingungan dan bertanya, apa itu pembantu, Kak? Bolehkah aku mendapatkannya juga? Eva sempat terkejut mendengar pertanyaan polos Cirus, lalu ia terkekeh senang. Tentu saja, Kak, biar aku yang mengajarimu dengan baik dan benar. Yang mendengarkan mereka berdua, memiliki ekspresi aneh saat dia melihat ke arah penjara hitam dan Eva serta Cirus yang bersemangat bergerak ke arahnya. Dia tiba-tiba merasa kasihan pada Livia dan sekarang dia bertanya-tanya apakah membiarkan Cirus belajar dari iblis ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Yah, yang penting dia senang, yang lain gak apa-apa. Tersenyum lembut saat melihat Eva sudah tidak sedih atau merasa kesepian lagi, lalu mengalihkan perhatiannya keluar. Setengah jam kemudian, suara sistem berbunyi. Sama dengan. Vena Batuki grade 7 telah terserap sepenuhnya. Sumber kristal jiwa kelas 7 telah diserap sepenuhnya. Tanda hubung. Host sekarang dapat mengkonversi Batuki dan kristal jiwa menjadi EXP dan SP dari kelas 4 ke kelas 7 sesuai batas ranah kultivasi host. Tanda hubung. Selamat, tuan rumah, atas pencapaian tahap ke-9 alam inti laut gelap surgawi dan tahap ke-9 inti jiwa angin merah surgawi. Status tuan rumah telah diperbarui. Tanda hubung. Budidaya bela diri, inti laut gelap surgawi, tahap 9. Ekspresi, 51.291.780/250 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin merah surgawi, tahap 9. SP, 50.322.010/250 juta. Bola elemen, 0/1. Bab 658. Benua Peri, Ibu Kota Peri, Istana Peri. Tepat di bawah ribuan kaki di bawah Istana Peri. Ada suatu ruang yang lebarnya lebih dari 1000 kaki dan tingginya puluhan kaki, dan ruang ini seluruhnya terbuat dari marmer murni yang indah, dan hanya lantainya saja yang dibiarkan begitu saja karena dipenuhi dengan ukiran rumit. Lebih dari 50 pengawal kerajaan elf berbaju zirah emas berdiri di pintu masuk. Para elf menyebut tempat ini, ruang suci, karena jalan masuk atau keluar, menara suci, berada tepat di tempat ini. Ruang ini ditemukan oleh Ratu Peri saat ini ketika dia masih muda, dan menurut legenda, dia mendengar panggilan dari Roh Kudus, dan begitulah caranya dia bisa datang ke sini. Dialah orang pertama yang memasuki menara suci, dan sejak saat itu, segalanya berubah bagi ras elf saat mereka berkembang di bawah pengaruh menara suci, dan ini juga menjadi rahasia mereka yang paling dijaga, tanah suci mereka. Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa terdengar, dan beberapa sosok memasuki ruang suci. Di paling depan ada peri yang sangat tampan dengan tinggi 2 meter, rambut perak panjang yang berkilau, dan mahkota emas di atas kepalanya. Namun, mata peraknya benar-benar merah padam saat ini dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengeluarkan aura yang membekukan darah, membuat para elf di belakangnya sangat pucat karena wajah mereka mengarah ke kaki mereka. Mereka tidak berani melihat ke arahnya, takut menerima hukuman mati karena mereka tahu dia sepenuhnya mampu melakukan itu. Karena peri dengan mahkota emas ini tak lain adalah permaisuri Raja Peri pertama dan Raja Peri yang berkuasa saat ini. Adapun mengapa atmosfernya begitu mendominasi, dan sang Raja Peri memancarkan niat membunuh yang begitu kuat, itu karena dia menerima berita tentang putri kesayangannya, sang putri mahkota peri, yang terbunuh dalam pertarungan dengan monster. Lebih jauh lagi, monster itu sebenarnya adalah seorang manusia yang menyamar, dan entah bagaimana dia telah mendapatkan perhatian dari Holy Lord dan cukup berani untuk menyetujui tantangan yang diajukan oleh Holy Lord juga. Jika hanya itu,
Raja Peri pertama tidak akan begitu haus darah dan tidak rasional, tetapi dia ingin menguliti manusia itu hidup-hidup karena dia telah membunuh Livia, yang sangat dicintainya lebih dari apapun di dunia ini. Adapun pembawa berita, yang berpura-pura menjadi putri mahkota Livia, tentu saja dia berakhir mati dengan cara yang paling kejam di tangan raja. Bahkan abunya tidak tertinggal di bawah amarah seorang ahli alam kesadaran hukum. Lebih jauh lagi, para perwira tinggi lainnya yang mendengar berita buruk ini juga merasa khawatir, bukan karena kematian Livia, melainkan karena ada manusia yang entah bagaimana memasuki menara suci mereka dan bahkan mendapatkan perkenanan Tuhan. Mereka tak peduli dengan satu nyawa seorang putri ketika masa depan seluruh ras mereka dipertaruhkan di sini, terutama karena kepentingan mereka dipertaruhkan. Namun mereka tidak berani menyuarakan kekhawatiran mereka karena mereka belum pernah melihat Raja Peri pertama semara ini, dan mereka tahu jika mereka berani menyampaikan pendapat, mereka akan bernasib sama seperti kembaran Livia. Adapun Prais Peri kedua, Randall, dan adik laki-lakinya, Pangeran Peri ketiga, Jerais, mereka belum kembali. Tetapi beberapa perwira tinggi menduga bahwa mereka kemungkinan besar tahu tentang kematian sang putri, dan mereka tidak akan muncul dalam waktu dekat kecuali mereka ingin bertemu dengan raja yang murka. Mereka tahu kedua bersaudara itu selalu menengok ke langit dan melakukan banyak hal untuk bersaing dengan Livia, tetapi mereka tidak tahu bahwa raja pertama tahu tentang segalanya, tetapi dia selalu mengabaikan mereka dan tidak ikut campur dalam pertengkaran anak-anak itu karena dia juga menganggap mereka sebagai anak-anaknya. Meski begitu, mereka agak lega karena manusia tidak akan bisa mendapatkan apapun selama ketiga penguasa itu menghalangi jalannya. Itulah sebabnya mereka semua berencana untuk memasuki menara suci dan mulai mencari lebih banyak penyusup dan menerjang mereka secepat mungkin sementara para raja dan ratu mengurus siapa yang ada di dalam cahaya. Mereka tidak berani mengambil risiko dalam hal ini karena jika ada lebih dari satu penyusup asing di dalam menara dan jika mereka dapat masuk tanpa sepengetahuan penyusup tersebut, mereka pasti dapat keluar juga tanpa sepengetahuan penyusup tersebut. Kalau saja penyusup yang lain tidak serakah seperti manusia itu, mereka pasti akan memberitahu atasan mereka, dan begitu berita ini tersiar, mereka semua tahu bahwa bukan hanya manusia saja yang akan mengincar menara suci itu, tetapi binatang iblis, pemburu, setan, bahkan iblis pun tidak akan tinggal diam. Ras elf masih belum bisa menyamai 5 ras teratas, jadi mereka harus menundukkan kepala. Namun, mereka tetap ingin menyelamatkan situasi. Pada saat ini, Raja pertama berdiri tepat di tengah formasi dan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan tato menara dengan 7 lantai yang terisi. Dia menuangkan kinya ke dalamnya dan mencoba mengaktifkan teleportasi, lagi. Sekali lagi berarti dia mencoba memasuki menara suci saat menerima berita itu, tetapi karena suatu alasan, teleportasi tidak aktif sama sekali, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, dia datang ke sini karena tidak mungkin teleportasi tidak bisa bekerja di tempat ini karena ini adalah metode umum yang digunakan para elf untuk masuk kembali ke menara kecuali mereka yang tidak memiliki wewenang untuk masuk langsung, seperti Raja Elf. Yang lainnya juga melakukan hal yang sama karena mereka adalah pesaing lantai 6. Namun, ekspresi mereka mulai berubah ketika pintu tidak muncul, tidak peduli berapa banyak ki yang mereka salurkan ke tato mereka. Apa yang sedang terjadi? Suara panik seorang elf tua terdengar. Mungkinkah kita baru bisa masuk setelah 1 minggu? Seorang peri wanita terpelajar menebak, tetapi dia menyesali perkataannya itu pada saat berikutnya. Karena aura raja pertama tiba-tiba meningkat dan tekanan mengerikan turun ke seluruh ruang. Semua elf itu langsung berlutut dengan wajah pucat karena mereka juga menduga bahwa tato sang raja juga tidak berfungsi dan mereka akan menderita karenanya. Akan tetapi, tekanan itu segera sirna ketika suara serak dan dingin dari raja pertama terdengar, kami akan menunggu. Setelah itu, seluruh ruangan berubah menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun berani berbicara atau bergerak lagi karena mereka semua menunggu dengan ekspresi kaku. Sedikit lebih dari sehari berlalu ketika tiba-tiba seluruh lantai menjadi terang benderang, dan formasi itu telah diaktifkan oleh seseorang. Namun para elf itu terkejut, termasuk Raja Elf pertama, karena formasi ini belum pernah diaktifkan seperti ini sebelumnya, dan selalu saja ada pintu yang muncul.
Indra perasa sang Raja Peri mulai waspada ketika simbol-simbol itu makin lama makin terang. Dasar bodoh, cepat lari! Teriaknya sebelum Ki Perak mulai menyembur keluar, menutupi tubuh Raja Peri saat dia tampak sangat agung dan suci sebelum dia melesat menuju pintu keluar tanpa ragu-ragu. Baginya, bahaya itu ada, dia tahu ada yang salah, dan bertahan bukanlah keputusan yang tepat. Bagaimana dia bisa membalas dendam atas putrinya jika dia sudah mati atau terluka? Para perwira itu pun tersadar dari linglungnya dan menggunakan teknik tercepat mereka untuk melarikan diri ke belakang raja. Bahkan mereka mulai merasakan krisis saat berada di tengah formasi ini. Karena kecepatan mereka berhasil meninggalkan lorong bawah tanah, tetapi raja tidak berhenti saat ia bergerak keluar istana dengan kecepatan yang mengerikan. Para perwira itu tidak menunda dan mengikuti. Semuanya, cepat tinggalkan istana. Ada yang tidak beres. Suara Raja Peri bergema di seluruh istana peri, bahkan beberapa daerah di sekitarnya mendengar suaranya, membuat semua orang terpesona. Banyak pikiran bahwa seseorang sedang mencari kematian dan tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, beberapa orang yang mengindahkan peringatan ini adalah mereka yang mengenal suara raja. Namun, hanya semenit kemudian, setelah peringatan raja, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Boom! Suara yang memekakkan telinga terdengar di ibu kota Elf, diikuti oleh gempa bumi yang mengerikan, mengejutkan semua orang, dan mereka semua bergegas untuk melihat sumbernya. Beberapa dari mereka mengira mereka sedang diserang. Akan tetapi, siapapun yang melihat ke arah area istana akan tercengang-cengang dan terpaku di tempatnya. Karena mereka semua melihat puing-puing istana kerajaan yang dulunya megah berjatuhan dengan banyak bagian daging dan darah. Namun seluruh fokus mereka tertuju pada menara besar yang secara ajaib muncul di tempat istana kerajaan. Raja Peri di langit menatap menara yang retak dengan ekspresi tercengang saat ia memiliki tebakan yang mengerikan tentang asal-usul menara misterius ini. Namun sebelum seorang pun dapat bereaksi, menara itu tiba-tiba bergetar hebat dan seperti istana pasir, ia mulai runtuh. Hentikan! Raja Peri ketakutan sambil meraung dan menggunakan Ki Peraknya untuk mencoba menghentikan kehancuran karena jika memang itu yang dia pikirkan, maka dia tidak bisa membiarkannya hancur. Namun sayang, apapun yang dilakukannya, Ki-nya tidak dapat menutupi seluruh menara, dan karena alasan tertentu, Ki-nya sama sekali tidak berguna untuk melawannya, dan pengalaman para elf lainnya pun berbeda. Ketika sepertiga menara runtuh, dua elf lagi muncul, melayang di langit. Yang satu adalah peri tampan lainnya dengan mahkota yang sama seperti yang dikenakan raja pertama, sementara yang satu lagi adalah 11 peri cantik yang mempesona dengan tiara emas yang megah. Namun, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Namun sayang, jika saja itu adalah mimpi. Perlombaan peri bijak akan menjadi sangat gila. Bab 659. Langit cerah, dihiasi bintang-bintang terang yang tak terhitung jumlahnya, sementara bulan purnama sangat terang hari ini. Di bawah sinar bulan purnama yang indah, deburan ombak yang kacau sedang mengamuk, dan yang terdengar hanyalah suara-suara deburan ombak yang sepi, menciptakan melodi melankolis yang aneh. Pada saat ini, sebuah fenomena aneh terjadi ketika sebuah bayangan gelap hantu tiba-tiba muncul dan mulai tumpang tindih dengan gelombang yang kacau. Air biru jernih tiba-tiba tumpang tindih dengan air hitam keruh saat bayangan gelap ini dipenuhi dengan air gelap. Tiba-tiba, seluruh ruang di sekitar ombak terdistorsi sebelum bayangan hantu mulai terwujud, dan permukaan air tiba-tiba naik, menciptakan gelombang pasang, dan airnya juga berubah menjadi hitam. Fenomena aneh di luar angkasa ini berlangsung selama lebih dari 10 jam saat malam telah berakhir dan langit yang gelap mulai berubah menjadi kemasan. Ombak yang kacau juga mulai tenang sementara air hitam menutupi area yang sangat luas. Jika seseorang melihat dari atas langit ke area ini, akan terlihat seperti noda hitam di laut biru yang jernih. 3 jam berlalu saat matahari sudah berada di cakrawala. Pada saat ini, permukaan air hitam keruh yang tenang tiba-tiba mengalami riak. Dengan demikian, sebuah kepala berkerudung muncul ke permukaan, dan mata biru gelapnya di balik tudung itu dipenuhi kewaspadaan saat dia melihat sekelilingnya. Namun saat ia melihat air tak berujung sejauh matanya memandang,
ia pun kebingungan dan bergumam cemas, jangan bilang kalau alam ini menyatu di suatu tempat di lautan tak berujung. Orang ini tentu saja es, yang muncul ke permukaan setelah berenang melewati lubang banjir yang ditinggalkan oleh Regal Vien Tower. Jika bukan karena lubang itu, dia mungkin harus menggali jalan keluar lagi. Namun, ia membutuhkan waktu beberapa jam untuk mencapai permukaan, dan ia hampir mengira bahwa ia masih berada di alam yang gelap. Namun ketika ia melihat permukaan menjadi lebih terang, ia tahu bahwa ia telah kembali ke dunia luar karena tempat itu terbebas dari sinar matahari. Namun setelah melihat sekelilingnya, dia tidak lagi begitu optimis. Sebab jika ia benar-benar berakhir di lautan tak berujung, maka akan lebih merepotkan lagi karena ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mencari jalan keluar dari lokasi tak dikenal itu. Pada saat ini suara sistem berdering sebelum panel berhenti berfungsi. Sama dengan. Misi sampingan telah selesai. Tanda hubung. Misi sampingan, melarikan diri dari luar angkasa misterius. Tanda hubung. Pengenalan misi, tuan rumah telah menemukan ruang misterius yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Persyaratan, temukan cara untuk melarikan diri dari ruang misterius. Status, lengkap. Tanda hubung. Hadiah. 1. 10 juta EXP. Klaim nanti. 2. 10 juta SP. Klaim nanti. 3. 1 juta TP. Tanda hubung. Hadiah bersyarat. 1. Kumpulkan inti luar angkasa independen, diklaim. Tanda hubung. Poin pencuri, 51.810.950. Sama dengan. Sudah waktunya. S mendengus sebelum menutup antarmuka sambil menyimpan 10 juta EXP dan SP itu untuk hari hujan. Dia tidak perlu lagi membuang-buang ramuan berharga itu untuk menambah jumlah EXP atau SP, sampai dia mencapai alam ke-8. Selama dia memiliki cukup batu ki dan kristal jiwa, dia akan menggunakannya. Setelah menutup panel notifikasi, dia mengeluarkan perahu layar biru kecil dengan simbol keluarga iblis kekaisaran di layar hitam. Itu adalah perahu layar yang sama yang dia gunakan di Laut Hitam di alam rahasia. Setelah melompat keluar dari air, dia akhirnya menghela napas lega karena dia akhirnya berhasil lolos dari alam rahasia dan kembali. Namun dia tahu hal itu belum selesai karena dia harus menemukan jalan keluar menuju benua angin biru dari tempat tak dikenal ini. Karena dia tidak punya peta, dia hanya bisa mengandalkan pilihan terbaik kedua, yaitu arah peta nasib hidup. Lebih jauh lagi, firasatnya juga mendorong dia untuk menuju ke arah tenggara, tetapi terlalu samar. Saat dia membuka peta nasib, yang dia temukan hanyalah warna abu-abu, tidak ada medan sama sekali, jadi dia hanya bisa melihat jarum kompas, yang juga menunjuk ke arah yang sama dengan indera peruntungannya. S mengernyitkan dahinya karena tak ingin mengikuti arah tersebut, kali ini ia membutakan matanya karena kalau ia berada di lautan tak berujung, maka siapa yang tahu seberapa jauh arah ini dan akan membawanya kemana. Kalau itu adalah harta karun seperti Regal Vien Tower, maka dia sama sekali tidak berminat untuk berburu harta karun, dan dia 90% yakin kalau itu adalah harta karun lainnya karena indera peruntungannya juga menunjuk ke arah yang sama. Namun berjalan ke arah lain juga dapat membawanya ke suatu lokasi yang tidak diketahui, dan siapa tahu apakah ia akan menemukan daratan atau tidak dan terus mengembara tanpa tujuan. Lautan tak berujung itu dinamakan tak berujung karena suatu alasan, dan tanpa alur laut yang tepat, seseorang dapat saja melakukan perjalanan berputar-putar tanpa mengetahuinya. Lebih jauh lagi, lautan tak berujung itu dipenuhi dengan bahaya tak dikenal seperti binatang iblis laut yang bahkan ditakuti oleh para ahli alam manifestasi jiwa. Jadi, dia tidak bisa ceroboh. Ketika dia sampai pada kesimpulan ini, dia menggertakkan giginya karena jengkel karena dia tahu dia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali. Lebih baik mencari arah daripada tidak sama sekali, kurasa. Begitu aku sampai di daratan, aku akan langsung menyelidiki jiwa penduduk asli untuk mengetahui di mana aku berada dan kemudian menuju ke arah yang benar. Aku tidak mungkin terlalu jauh dari benua elf. S bergumam muram sebelum mengaktifkan perahu dan menuju ke arah kompas dengan kecepatan maksimum.
Karena sekarang dia bebas, dia melihat ke dalam ruang pencuri untuk memeriksa Eva dan langsung bingung karena dia melihat Eva memasang ekspresi kesal saat melihat kecantikan peri yang memiliki tingkat kecantikan yang sama dengan Freya dan sedikit lebih rendah dari Eva. Dia tentu saja Livia sang putri mahkota peri. Livia mengenakan jubah hijau tunik, tingginya 5,11 kaki dengan bentuk tubuh jam pasir yang sempurna. Rambut peraknya yang berkilau membuatnya tampak sangat suci, sementara wajahnya yang putih bersih berbentuk hati, hidungnya yang kecil, dan bibirnya yang merah muda sangat cocok dengan pesonanya yang memikat. Matanya berwarna perak dan berair bagaikan permata, tetapi penampilannya sama sekali tidak sesuai dengan situasinya saat ini. Pertama, dia tidak tampak marah, panik, atau bahkan gugup. Sebaliknya, dia memiliki senyum aneh yang tidak menunjukkan apapun kecuali kebahagiaan. Kedua, dia menggenggam tangan kanannya erat-erat, dan kalau diperhatikan, dia terus mengusap-usap simbol burung hantu dengan sangat lembut, yang mana hal itu cukup menyeramkan di mata Es. Ketiga, dia menatap Eva dengan kagum dan rindu, yang bahkan lebih dipertanyakan lagi. Dari sudut manapun Es memandang, Livia sama sekali tidak tampak marah dengan penculikannya. Sebaliknya, dia sangat gembira. Akhirnya, melihat ekspresi kesal Eva, Es tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bab 660. Beberapa jam yang lalu, saat Eva baru saja memasuki tempat pencuri. Berdiri di depan penjara hitam, Eva tersenyum licik saat mendengar suara Livia yang panik namun mengancam. Aku bisa mendengarmu. Jawab saja aku, tempat apa ini, dan mengapa kau menangkapku? Apa kau tahu siapa aku? Jadi, bagaimana jika kau sedikit lebih kuat dariku? Aku menuntut pertemuan dengan Roh Kudus sekarang juga. Siapakah Roh Kudus? Tanya Cirus dengan bingung sambil berdiri di atas bahu Eva. Bajingan yang sedang mencari kematian. Suara Eva sedingin es. Aku bisa mendengarmu, dasar monster. Bunuh aku kalau berani. Livia meraung kesal. Ekspresi Eva menjadi dingin dan tanpa emosi apapun. Hanya Es yang bisa menarik banyak ekspresi darinya, bukan orang lain. Dia bergerak dan akhirnya membuka pintu penjara hitam itu tanpa rasa khawatir. Saat pintu terbuka, Livia yang bercadar menerjang keluar bagaikan harimau betina, tetapi Eva sudah siap dan sudah menghindar. Livia kemudian dengan cepat memutar tubuhnya yang ramping dan dengan waspada menatap ke arah Eva. Eva terkejut ketika dia melihat seorang wanita cantik bermahkota yang jauh lebih cantik dari apapun yang pernah dia lihat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa rendah diri terhadap orang lain dalam hal kecantikan. Dasar pemberani. Eva terkekeh dingin saat melihat Livia menatapnya dengan bingung. Livia langsung tersadar dari lamunannya dengan sedikit rasa malu di matanya. Dia bertanya dengan dingin, siapa kamu, dan tempat apa ini? Kinya benar-benar ditekan di penjara gelap itu, dan dia pikir itu karena penjara itu khusus dibuat untuk menahan para kultivator. Namun, sekarang setelah dia keluar dari penjara gelap itu, dia menemukan Kinya masih ditekan seperti sebelumnya, yang cukup mengejutkannya. Namun, yang masih belum ia pahami adalah mengapa monster itu tidak membunuhnya saat itu dan bagaimana ia mengirimnya ke sini tanpa ia sadari. Yang terpenting, mengapa ia mengirimnya ke sini, dan apakah Roh Kudus juga terlibat dalam hal ini. Namun, anggapan ini cukup tidak masuk akal karena para elf benar-benar memuja Roh Kudus, dan rencana jahat berada di bawahnya. Selain itu, Roh Kudus belum pernah melakukan tipu daya seperti itu sebelumnya dan selalu adil. Tetapi sekarang, setelah ditangkap dan ditekan selama berhari-hari, dia tidak yakin lagi, dan kemunculan Eva menambah lapisan misteri dalam campuran itu. Bibir Eva melengkung membentuk senyum menawan yang tidak lembut tetapi mengancam, mengapa kamu menutupi wajahmu? Bukalah kadarmu, dan biarkan aku melihat apakah kamu layak menjadi pembantuku. Jika kamu jelek, aku akan memberikanmu kepada Cirus. Cirus langsung membalas dengan marah, tidak. Aku juga tidak mau pembantu yang jelek. Eva menatap anak kecil itu sekilas sebelum mengangguk tanda mengerti, baiklah, kalau dia jelek, kita biarkan dia menjadi petugas kebersihan tempat ini. Cirus langsung terdiam merenung, seakan-akan sedang berpikir keras sementara dia masih belum punya gambaran apa itu pembantu atau petugas kebersihan,
yang membuatnya makin manis di mata Eva. Namun, orang yang dimaksud, Livia, tercengang oleh percakapan ini karena amarah mulai mendidih di dalam hatinya. Dia adalah putri mahkota Raspberry bijaksana, dan tidak ada yang pernah meremehkannya seperti ini. Meskipun Eva sangat cantik, dia juga memiliki harga diri dan kehormatan sebagai putri mahkota, dan dia ingin bertarung habis-habisan dengan wanita sombong di depannya ini. Dia begitu marah hingga dia lupa tentang ciri-ciri ras Eva yang istimewa serta burung yang bisa berbicara. Secara naluriah, dia mencoba menggunakan cincin penyimpanannya, tetapi dia segera ingat bahwa cincin itu sudah diambil saat dia dikirim ke penjara itu. Namun karena kegelapan dan kultivasinya ditekan, dia tidak dapat melihat simbol burung hantu di jarinya. Akan tetapi, kini setelah tempat si pencuri tidak lagi gelap, ketika Livia tiba-tiba melirik ke arah jarinya, ekspresi marahnya membeku saat matanya tertuju pada jari manisnya, atau lebih tepatnya pada simbol burung hantu. Eva pun menyadari Livia tiba-tiba terdiam dan mata Livia pun tertuju pada jarinya, ia pun memandang ke arah itu dengan pandangan yang agak penasaran. Eva juga memperhatikan simbol pencuri dan nama yang tertulis di sayap burung hantu itu. Matanya berbinar, jadi, ini simbol pencuri yang dia bicarakan. Betapa indah dan uniknya. Aku juga harus memikirkan satu untuk diriku sendiri. Aku harus menggunakan rubah atau kucing, atau burung, tidak, mereka tidak cukup mengesankan, pikirnya dengan ekspresi serius. Saya merasa tak berdaya, guru-guru Korea Selatan berjuang melawan stres dan kekerasan wawasan CNA. Namun, proses berpikirnya terhenti saat suara Livia yang terbata-bata terdengar, SK, Stealer. Kakau Sky, Stealer. Eva menyadari perubahan mendadak di mata Livia yang bersinar histeris dan penuh hormat, yang membuat Eva jengkel. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, jadi, bagaimana kalau aku? Namun, Livia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan bergumam, tidak, itu tidak mungkin kamu. Kenapa bukan aku? Eva semakin bingung dengan perubahan sikap Livia yang tiba-tiba ini. Dia baru saja akan menerjangnya dan memulai perkelahian, tetapi sekarang dia bahkan tidak tampak marah dan lebih seperti sedang panik. Livia mengabaikannya dan melihat sekelilingnya dengan panik seperti sedang mencari sesuatu, dan dia akhirnya menyadari semua cincin penyimpanan itu tersebar di keempat sudut. Aku benar, tebakanku benar. Mata Livia berbinar-binar saat dia berteriak kegirangan. Eva kini yakin ada yang salah dengan wanita ini. Tiba-tiba ia melepaskan tekanan darahnya yang tidak lebih rendah dari Cirus. Bahkan sedikit kuat. Kultivasi Eva tidak dibatasi dalam ruang pencuri karena, seperti Cirus atau anggota rumah pencuri, dia bahkan tidak dapat berpikir untuk menyakiti S, dan kriteria ini ditetapkan oleh sistem itu sendiri. Itulah sebabnya orang-orang ini bebas di ruang pencuri sementara yang lainnya langsung ditekan. Ketika Livia merasakan tekanan mengerikan yang menimpanya, yang begitu mematikan hingga ia mulai gemetar tak terkendali. Ketakutan ini datang langsung dari garis keturunannya. Ia seperti kunang-kunang yang berdiri di depan matahari. Melihat Livia bertingkah seperti tikus yang gelisah, Eva langsung merasa segar kembali dan mengangguk puas. Ia lalu berkata dengan dingin, apa yang kau bicarakan tadi? Livia merasakan tekanan di bagian tubuhnya saat ia akhirnya bisa bernapas. Ia menatap Eva dengan ketakutan sambil terengah-engah. Ia akhirnya mengerti betapa mengerikannya wanita di depannya ini. Namun dia sedang memikirkan hal lain, dan kali ini dia berbicara dengan nada sopan, Nona, apakah Anda benar-benar pencuri langit? Dasar bodoh, Cirus hendak membocorkan rahasia ketika Eva dengan cepat menutup paruhnya dan melirik penuh arti ke arah si kecil yang kebingungan, dasar kau terlalu banyak bicara. Ketika orang dewasa berbicara, anak-anak hanya mendengarkan. Cirus ingin mengatakan sesuatu, tetapi sayang, Eva tidak melepaskan paruhnya dan hanya menatapnya dengan pandangan mengancam sebelum akhirnya dia berhenti meronta. Dia bahkan lebih menakutkan daripada kakak, Freya. Pikirnya serius dan akhirnya memutuskan untuk bersikap baik. Bahkan kakak laki-lakinya takut padanya, jadi dia harus lebih mendengarkannya. Eva akhirnya melepaskannya saat Cirus berhenti bicara dan menatap Freya lalu berkata dengan dingin, aku pencuri langit. Kenapa kau meragukanku? Livia menarik napas dalam-dalam, namun secerca penyesalan terlihat di matanya.
tetapi dia tidak berani untuk mengejutkannya lagi saat dia teringat perasaan mengerikan menjadi seekor semut di depannya. Jadi, dia segera membuka penutup wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang tak tertandingi. Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan gembira, "Nona pencuri langit, aku tahu kedengarannya tidak masuk akal, tapi aku pengikutmu yang paling banyak di dunia ini, dan aku ingin belajar seni mencuri darimu dan menaklukkan seluruh dunianya." Eva merasa heran dengan perkataan itu dan mengira wanita itu mempermainkannya. Namun, saat melihat tatapan mata Livia yang jujur dan penuh obsesi, dia tahu Livia tidak bercanda sama sekali. "Jangan bilang dia tidak percaya sebelumnya karena aku seorang wanita, dan dia ingin merayu esku." Pikirannya langsung melenceng saat auranya kembali dipenuhi niat membunuh yang bersinar di matanya. Livia kali ini jatuh berlutut dengan wajah pucat pasi, namun, Eva merinding saat melihat sorot kegembiraan di mata wanita itu semakin kuat. Diam-diam ia bersumpah, "Aku tak bisa membiarkan dia dekat-dekat dengannya. Apakah kamu layak belajar dariku?" Eva berkata dengan dingin karena dia tidak lagi peduli untuk bersenang-senang dengannya. Livia menggertakkan giginya saat menahan tekanan dan berkata, Aku salah. Aku bersedia mengikutimu sebagai pembantumu." Eva menolaknya tanpa ampun, "Kamu terlalu jelek untuk menjadi pembantuku." Ia bertekad untuk menjauhkan wanita itu dari Es karena ia merasa wanita itu berniat jahat dan mempunyai motif jahat. Meskipun Es mengatakan Livia mungkin bisa menyelamatkannya dari beberapa krisis di masa depan atau semacamnya, pertama-tama dia perlu memastikan untuk mendidiknya dengan benar. Namun, dia meremehkan tekad Livia. Livia sama sekali tidak merasa gugup dengan jawaban ini karena dia segera berkata, "Aku tahu aku tidak layak, tetapi aku bisa sangat berguna bagimu karena aku memiliki konstitusi khusus yang dikenal sebagai fisik ramalan suci.